Oke, selamat malam semuanya. Di sini Mister akan coba untuk memberikan sedikit tutorial terkait dengan penggunaan variabel, misalnya dalam suatu permainan ada skor. Nah, dengan adanya skor itu bagaimana nanti kita akan menginstruksikan si game ini, misalnya nanti akan berpindah backdrop atau melakukan hal lainnya. Baik, sekarang Mister akan coba masuk dengan menggunakan sprite yang misalnya Abby ya. Abby di sini. Nah, di sini nanti Ebi rencananya Mister akan coba buat dia mengumpulkan bola, misalnya bola yang baru jatuh dari atas. Oh, apple aja deh. Nah, ini ya. Jadi nanti ini ceritanya apple-nya akan turun dari atas menuju ke bawah dengan posisi yang random. Nah, buat kita sesuaikan dulu ukurannya. 50. Kemudian Ebi-nya kita buat jadi sedikit lebih kecil. Nah, di sini nanti Ebi-nya dia akan bergerak ya. Nah, sekarang kita akan coba buat dulu kontrolnya ya, kontrol untuk si AB-nya. Jadi, ketika benda aja ditekan, kemudian dengan menggunakan forever loop, karena ini kita mau memeriksa setiap kondisinya pada setiap waktu. Kemudian di sini bisa akan coba buat kontrol dulu. Change X dengan operator kalau dia ditekan ke kanan atau ke kiri. Maaf, sensing. Ini key-nya hanya yang right. Kemudian diduplikat aja, kemudian kita buat left, kita tambahkan angka minus di depan. Ya, seperti ini. Kemudian setelah itu kita duplikat lagi untuk buat yang bagian up sama down-nya. Nah, untuk up sama down, sedikit review juga, kita juga menggunakannya bukan lagi X ya, tapi kita gunakan yang change Y. Change Y, karena kita akan bergerak naik atau turun. Misalnya ini EB-nya bisa juga bergerak naik turun ya, tapi tergantung dari sisi rencana gamingnya nanti ya teman-teman ya, adik-adik semuanya. Jadi disesuaikan saja. Kalau ini Mister akan coba buat kontrolnya semuanya bisa berjalan. Kita coba dulu untuk yang EB bisa kanan kiri atas bawah. Oke ya, sudah siap ya. Kemudian selanjutnya untuk yang Apple-nya kita buat kontrolnya dulu ketika dia muncul dari atas dan bergerak random misalnya. Kita buat juga kontrol dengan menggunakan forever, kita perbesar. Kemudian di sini kita buat dia bergeraknya pakai GoTo XY. Oke. Nah, di sini kita sesuaikan dulu ya. Kira-kira munculnya nanti dari sini. Nah, ini kita buang dulu GoTo X-nya supaya nanti kita ambil sudah dalam posisi yang sudah kita inginkan. X-nya atau Y-nya 181 ya. Kita ambil sini. Nah, udah tersedia kan? Sekarang kalau kita udah ambil, kita setup dulu, kemudian kita ambil GoTo X-nya udah tersedia di sini. Nah, ingat kalau kita ingin bergerak dia random ke kanan ke kiri, posisinya tetap ada di atas, berarti yang statis atau yang tetap adalah bagian Y-nya. Jadi bagian Y-nya ini kita biarkan, kemudian kita buat kontrol untuk, operator untuk membuat angka random dari minus 240 sampai 240. Angka minus 240 sampai 240 ini adalah angka maksimum dan minimumnya si X. Jadi nanti dia akan muncul secara random di sini. Kemudian setelah itu kita buat pergerakannya, motionnya turun sebesar, misalnya kita buat agak lambat ya, minus 5. Jadi dia nanti akan turun. Nah, ini untuk penempatan GoTo Action-nya ini, karena posisinya ini nanti akan mereset posisi yang ada sudah yang jatuh ke bawah tadi, maka dia posisinya setelah dilakukan forever ya. Setelah dilakukan loop. Nah, sekarang kita coba dulu. Dengan menggunakan forever, apa yang terjadi? Oke, Apple-nya turun ya. Tapi lihat di sini. Dia tidak bisa lepas dari yang namanya forever-nya. Dia tidak akan bisa melakukan kondisi untuk membuat random ke atas lagi. Kalau kita lihat di sini ya. Nah, jadi forever-nya nanti ini perlu kita kombinasikan. Untuk turunnya ini kita buat dia, misalnya kita gunakan repeat until untuk membatasi kondisi. Jadi contohnya ke di sini, repeat until misalnya dia sampai ke bagian Y-nya berapa nih kita lihat. Minus 180 ya. Kita buat operatornya lebih kecil
dari, nah ini kalau ini 180 berarti kita buat lagi saja dia misalnya minus 175. Apa yang harus lebih kecil daripada minus 175? Posisi dari Y-nya. Jadi kita ambil posisi Y-nya, Y positionnya di sini. Nah, jadi nanti dia saat dia ternyata belum sampai lebih kecil daripada minus 175, maka change Y by minus 5 ini akan dilakukan terus. Nah, setelah itu baru dia berhenti dan dia reset ke bagian atas lagi untuk membuat dia jadi random posisinya. Nah, posisi random ini kita duplicate lagi, kita buat di penempatan awalnya. Jadi nanti bentuknya kira-kira seperti ini. Nah, dia udah mulai random ya jatuhnya ya. Nah, seperti itu, terlihat ya. Jadi semuanya udah oke. Posisi si Apple turun secara random juga udah oke. Abby juga bisa bergerak kanan kiri. Nah, di sini kita akan mulai membuat skor. Kita buat dari variabel dulu, skornya kita buat mix variabel, kemudian untuk seluruh sprite, jadi nanti biar kita bisa gunakan variabel skor itu untuk apapun permainan kita, untuk mengatur bagaimana alur gamenya. Kita kasih nama skor, sudah muncul ya skornya, dan kemudian di bagian playernya, kita buat lagi namanya, misalnya bisa menggunakan prosedur boleh, bisa langsung ada di bawah sini. Jadi Mister akan buat yang sederhana dulu. Kita buat if di sini, kita tambahkan lagi apabila dia menyentuh sprite Apple, maka skornya harus bertambah. Jadi kita buat operator, jadi kita gabungkan untuk membuat skor ini bertambah ya, increment. Kita buat operator dulu sama dengan menyentuh ya, menyentuh Apple, maka skornya ditambahkan satu. Change my variable diganti change score by one. Jadi maksudnya dia ditambahkan satu angka. Nah, jangan lupa pada saat setiap kali mulai reset game atau mulai game dengan bendera hijau, kita harus buat dia setting awal skornya dimulai lagi dari nol ya. Jangan dibuat biasa tidak di reset. Kalau tidak di reset nanti dia melanjutkan terus. Nah, sekarang kita coba cek dulu. Skornya apakah bertambah dengan kondisi seperti ini? Ini Mister akan coba taruh di atas saja ya, biar terlihat jelas. Nah, ini ya. Ada set skornya, kemudian dia change. Kemudian kita coba cek dulu. Oke, dia sudah mulai bertambah ya, kita lihatnya. Nah, cuman masalahnya di sini adalah penambahannya dia terus bergulir. Nah, harusnya ketika dia menambah skor di sini dan menyentuh Apple, Apple-nya harusnya kembali lagi ke atas. Nah, untuk membuat seperti itu, kalau kondisinya ada di bagian AB, kita bisa buat dengan menggunakan broadcast message. Jadi nanti dia akan langsung dikirim ke Apple-nya. Atau kita buat conditional statement-nya ini untuk menyentuhnya si sentuhan antara AB dengan Apple, kita buat di sprite Apple-nya. Itu akan lebih mudah. Karena Apple-nya nanti bisa langsung kita buat di bagian GoToX-nya ini untuk dia jadi random lagi. Nah, sekarang kita buat yang cara pertama dulu, yang paling mudah. Jadi ini Mister lepas, kemudian ini Mister sampai masukkan ke codingan Apple. Ini Mister buang. Selanjutnya di Apple ini, nah ini udah ada ya. If touching-nya diganti dari Apple menjadi AB. Ya kan sama aja ya. Kalau tadi kan AB menyentuh Apple, sekarang Apple-nya yang menyentuh AB. Nah, posisinya adalah ketika dia pada saat turun kok dia ternyata menyentuh AB, maka dia harus change score by one dan dia harus randomnya dikirim ke GoTo randomnya di bagian atasnya lagi. Jadi nanti ini setelah dia posisinya seperti ini, kita perlu menambahkan duplikatnya di sini. Kita gandakan dulu. Nah, jadi dia akan langsung masuk ke atas lagi. Jadi ada dua kondisi. Ketika dia menyentuh si AB, seperti yang dicontohkan di sini, ketika dia menyentuh si AB, dia juga akan pindah langsung ke atas, random. Atau dia saat dia lebih kecil daripada minus 175, maka dia juga akan pindah ke atas. Nah, di sini adalah guna skornya. Nanti dia lihat skornya udah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Yaitu ketika dia menangkap satu Apple, ya dia menambahnya skornya juga satu skornya. Nah, jadi terlihat ya udah penambahan skornya.
Kemudian bagaimana memanfaatkan skor ini? Misalnya nanti kita akan pindah ke backdrop. Misalnya kalau udah dapat apple-nya sebesar 10 gitu ya, kita akan pindah ke backdrop yang lain. Nah, sekarang Mister akan coba siapkan untuk backdropnya yang lain. Contohnya misalnya kita gunakan yang blue sky. Nanti akan pindah ke sini. Yang awalnya backdropnya adalah yang blue sky 2. Ini yang blue sky biasa ya. Jadi pertama yang kita lakukan tentunya adalah penempatan awalnya di AB kita setting. Kemudian di sini kita buat dulu switch switch backdropnya itu ke blue sky dulu. Yang pertama ya. Nah, kemudian dari sini kita akan coba buat memeriksa apakah skornya ini sudah mencapai 10 seperti yang tadi Mister sampaikan ketentuannya. Angka 10 ini bisa nanti disesuaikan oleh keinginan dan alur dari gamenya adik-adik semua ya. Kalau Mister ini di sini mencontohkan adalah 10 misalnya ya. Nah, sekarang di AB ini Mister akan tambahkan lagi conditional if dengan menggunakan palette control. Nah, di sini di atas, yang paling atas. Seperti ini. Kemudian Mister akan coba buat dengan operator, kombinasi operator. Jika dia ternyata sama dengan 10, maka dia akan, skornya sama dengan 10, maka dia akan pindah ke kostum yang selanjutnya. Nah, di sini kita lihat, kita perlu memasukkan variabel skornya. Nah, ini ya, kita sudah mulai mengimplementasikan variabel skornya. Jika nilai sama dengan 10, maka yang harus dilakukan adalah switch backdrop. Kita buat looks-nya di sini. Switch backdrop to blue sky 2. Nah, cuman kalau seperti ini, karena ini kebetulan ada 3 kostum ya. Untuk yang backdropnya ada 3 backdrop ya, kalau tidak salah. Nah, dia akan fokus ke sini saja ya, ke blue sky saja. Sementara ini ada 3 backdrop. Kalau adik-adik ternyata ingin dia selalu berpindah setelah dia menyentuh angka 10 atau skornya bernilai 10, maka yang perlu dilakukan jangan langsung menggunakan switch backdropnya ya, tapi gunakan next backdrop. Ada di sini. Nah, ini. Jadi dia nanti akan selalu berpindah backdrop setelah dia mencapai skornya 10. Dan jangan lupa setelah dia mencapai skor 10, supaya dia nanti mengumpulkannya dari awal lagi, perlu di reset lagi ya adik-adik ya, dari 0. Jadi setelah skor sama dengan 10 ini perlu dilakukan reset. Resetnya bisa dilakukan dengan menggunakan di bagian palet variabel ini, kita gunakan komen set skornya menjadi 0 lagi. Nah, sekarang kita coba running untuk ininya ya, gamenya ya. Stop dulu, kita running. Nah, coba dites sekarang. Kita kumpulkan sampai 10 ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Harusnya ketika dia 9, 10 dia ganti backdrop. Nah, ini backdrop selanjutnya ya. Lagi. Nah, dia reset dari 0 lagi. 1, 2, sampai 10 lagi. Kemudian dia akan pindah lagi ke backdrop yang biru. Karena urutannya seperti itu tadi ya. Kalau kita lihat di awal. Di bagian backdropnya. Kelewatan. Satu lagi. Nah, dia pindah ke blue sky yang saja. Blue sky 1. Blue sky yang tidak ada nomornya. Nah, ini kalau dibuat sampai 10 juga. Kita tadi ada 3 backdrop ya. Nanti juga dia akan muncul ke yang blue sky kedua. Ketika dia berhasil mengumpulkan apel 10. Oke. Mungkin cukup sekian sedikit tutor dari Mister. Semoga bermanfaat. Silakan untuk dikombinasikan dengan bagaimana alur dari game adik-adik semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.